Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi hari ini aku mau masak labu siam. Ini tuh sangat sederhana sekali menu-menunya guys. Nih yang pertama ada labu siam. Coba kita lihat ya labunya ada berapa ya. Itu labunya berkeluarga, ada kakaknya, ada ibunya, ada bapaknya, ada anaknya, ada kakaknya, ada bungsunya, bahkan semua cucu-cucunya juga ada guys. Hihihi. Ada bawang putih, bawang merah, cabai rawit, ada bumbu-bumbunya juga, dan ada tomat ya. Di sana itu sangat sederhana sekali guys pokoknya. Yuk kita let's go, kita mulai memasak. Yang pertama kita potong-potong dulu labunya. Oke guys, let's go. Pertama-tama kita potong dulu labunya ya guys. Jangan lupa kalau misalkan kita mau getahnya itu sedikit atau misalkan keluar banyak, yuk kita belah dulu, belah dua, terus kita gosok-gosok seperti ini sampai keluar budah-budah yang putih itu guys. Ini juga aku dapat pengalaman ya waktu itu sama bibi aku waktu masak itu, katanya kalau misalnya getahnya gak mau banyak atau misalnya mau bersih, tinggal dipotong dua terus digosok-gosok seperti ini. Oke guys, nah setelah sudah jadi kita hilangkan putih-putihnya pakai pisau. Nah oke teman-teman, jadi aku ini mau sedikit cerita ya, nggak apa-apa ya, cerita tentang pengalaman sebelum nikah sama sesudah nikah gitu ya. Jadi ini teman-teman, siapa sih yang suka insecure, takut nanti kalau udah nikah itu nggak bisa masak gitu ya. Gak perlu khawatir teman-teman, ternyata gitu ya, rasa takut, insecure itu memang ada di dalam diri kita. Bahkan soal masak, bahkan bukan soal masak saja, tapi soal keuangan, terus kan kita sebagai perempuan itu kan harus bisa ngelola uang ya dengan baik dan hemat gitu ya, terus gak boleh boros gitu ya. Terus kerasa gitu sama saya pribadi waktu sebelum nikah sama sesudah nikah gitu ya. Kan waktu sebelum nikah itu pasti sering jajan, bahkan jajannya itu gak hanya soal jajan makanan-makanan ringan gitu, tapi kan kadang kita juga beli online gitu, mau itu ke Shopee, mau itu ke Lazada ataupun ke toko-toko lain gitu ya, asik. Tapi ternyata setelah menikah gitu ya, tapi jajan itu tetap harus gitu ya, tapi harus sewajarnya, dan itu pun harus dengan izin suami. Paling bagus dan paling romantis itu kalau jajannya itu dimakannya itu bareng suami gitu kan, semakin romantis, semakin asik juga kan, asik gitu kan. Nah terus soal beres-beres rumah, cuci baju, cuci piring dan lain sebagainya, kalau saya pribadi gitu ya, alhamdulillah semenjak aku nikah semua ini tidak terbebani. Rasanya itu nikmat sekali, karena jikalau suami lagi free atau sama-sama lagi santai gitu ya, kita selalu bareng-bareng beberes, nyuci dan lain-lain. Jadi kebersamaan kita itu harus selalu ada gitu ya. Ini tuh bisa jadi momen yang indah sampai kelak nanti. Sampai punya anak pun mudah-mudahan tetap harus sayang dan romantis ya bebek. Asik. Aduh ada yang lewat nih, jadi aku GR gitu. Suami aku lewat nih guys, senyum-senyum doh. Dan emang rasanya berumah tangga itu ternyata gimana ya, enak banget pokoknya ya. Jadi dari kebersamaannya, sering ngobrol, sering curhat-curhat, cerita dan lain sebagainya. Bahkan suami itu selalu siap siaga gitu, selalu ada di saat kita lagi sedih, gundah, gelisah, galau, asik. Pokoknya begitulah ya, keluh kesah dan lain sebagainya. Tapi sekarang ini alhamdulillah kita sering cerita-cerita, ngobrol-ngobrol tentang pengalaman, tentang pendapat, tentang kedepannya bagaimana dan lain sebagainya gitu. Memang dalam kehidupan itu soal keluh kesah itu memang ada ya di dalam kita semua gitu. Pokoknya ya itu mah yang sudah berpengalaman, kita pun kan sebagai manusia pasti keluh kesah, ujian cobaan itu pasti selalu menghadangnya, namanya hidup, namanya juga di dunia gitu ya. Tapi tetap kita juga harus selalu bersyukur gitu ya. Bersyukur teman-teman, apapun yang telah terjadi, apapun yang telah kita sudah lalui gitu ya, alhamdulillah bersyukur gitu. Nah teman-teman, karena di dalam kesedihan itu pasti ada kesenangan, di dalam kesusahan itu pasti ada kemudahan, itulah kehidupan. Kalau misalkan kita tidak mau ada ujian cobaan rintangan itu ya udah, tidak boleh hidup tapi tenang teman-teman, kita jalani bersama sebisa mungkin, sekuat mungkin kita harus bersabar dan tetap jalani gitu ya teman-teman. Oke, aku itu sangat bersyukur banget ya teman-teman punya suami yang tidak rewel, terus ya terutama kalau soal makanan gitu ya, yang seada-adanya dimakan, selalu bilang enak, bilang nikmat, berkah pula, alhamdulillah gitu ya. Mungkin kalau aku rasa ya, setiap makanan yang aku pasak gitu ya,
kadang rasanya itu ada asin, ada kurang enak, ada yang sebagainya, tapi suami aku tuh selalu memuji aku loh teman-teman, selalu bilang enak banget kok, enak banget. Ternyata suami aku itu memang baik gitu ya. Entahlah ya, aku merasa bersyukur banget gitu. Tapi ternyata ketika makan bareng itu soal rasa itu hilang gitu. Jadi soalnya mau rasanya nggak ada, mau rasanya pangset atau rasanya sangat pedas gitu ya, tetap kalau makan bareng-bareng itu katanya nikmat dan berkah gitu. Alhamdulillah ya teman-teman. Apalagi katanya kalau bareng istri katanya enak gitu ya. Aku pun sama ya teman-teman, kalau makan sama suami itu rasanya nikmat dan enak. Apalagi kalau makannya itu kan alhamdulillah dari semenjak awal nikah sampai sekarang selalu disuapin, makannya saling suapin di saat jadi kita itu selalu giliran teman-teman. Misalnya aku nih nyuapin suami, besoknya suami sama aku gitu. Jadi sering kayak gitu alhamdulillah sampai sekarang. Dan rasanya itu beda ya, kalau awal-awal kan sebelum nikah itu jomblo ya gitu ya teman-teman. Jomblo itu kan suka makan sendiri gitu kan, udah gede gak disuapin gitu. Tapi sekarang itu merasakan hal itu gitu dengan suami kita itu. Teman-teman jangan khawatir ya, yang lagi jomblo, yang belum dapat jodoh, yang belum menikah, jangan khawatir, tetap banyak-banyak doa dan sholawat, insya Allah Allah akan mempertemukan kita dengan jodoh kita. Jangan pernah khawatir, jangan pernah resah, jangan pernah galau, tenang, ada Allah yang selalu tahu isi hati kita, kapan kita siap, kapan kita bertemu dengan jodohnya. Karena jodoh kita itu dari sebelum lahir pun sudah ada ya di Lauhul Mahfuz gitu ya teman-teman. Tenang aja teman-teman, semua sudah diatur sama Allah. Rezeki, maut, dan soal jodoh itu sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang belum nikah, yang belum dapat jodoh disegerakan di waktu yang tepat dan cepat. Oke teman-teman, alhamdulillah ya. Oke teman-teman, aku mau cerita lagi nih. Pokoknya banyak banget cerita soal aku sama suami aku gitu ya. Waktu itu aku pernah ya ninggalin suami karena itu adalah kewajiban juga. Aku kan sama suami masih kuliah. Doain ya teman-teman, semoga kuliah aku sama suami itu sampai lulus wisuda bareng dan lancar selalu, amin. Oke teman-teman, aku pernah ya di mana waktu itu aku lagi kuliah di Tasik. Kan aku kuliahnya itu jadwalnya Sabtu dan Minggu. Jadi malam minggunya aku itu nginep di asrama bareng ibu-ibu dan teman-teman lainnya. Rasanya tuh beda sekali ya guys kalau sudah menikah gitu ya. Kan sebelum menikah itu kebersamaan di asrama bareng ibu-ibu itu seru, asik, tanpa kurang apapun. Hahaha. Pokoknya tanpa inget apapun, terus ngerasa kayak bebas aja gitu ya. Karena keluarga kan sudah tahu kalau aku tuh ke Tasik itu mau kuliah dan betah gitu rasanya di sana bareng ibu-ibu dan teman-teman lainnya gitu ya. Tapi setelah menikah rasanya itu apa ya, kurang gitu ya, kayak apa ya, kayak meninggalkan seseorang. Dan ternyata iya, waktu itu aku meninggalkan suami aku 1 hari 1 malam gitu. Rasanya itu rasa gelisah gitu ya, rindu berat gitu, asik. Yang biasanya makan bareng disuapin, terus malam itu dan paginya kita makan bareng juga, disuapin juga gitu. Nah waktu 1 hari 1 malam itu kita nggak bareng-bareng, rasanya itu hambar dan hampa gitu. Tapi ibu-ibu ngerti gitu, ibu-ibu nggak kayak kamu lebay, nggak kayak gitu, karena mereka pun katanya sama merasakan hal itu. Maklum pengantin baru, asik. Pokoknya teman-teman luar biasa sekali ya berumah tangga itu. Memang kata orang banyak yang bilang, ngapain sih nikah muda, ngapain sih nikah masih anak-anak gitu ya. Nikah itu nggak enak, nikah itu gini rasanya. Kata orang sih kan nikah itu berbeda-beda ya rasanya. Ada yang memang bahagia, ya itu kembali lagi kepada kita yang menjalankan gitu. Ada yang memang selalu keluh kesah, ada yang memang sedih dan sebagainya, itu kembali lagi kepada kita. Dan kalau saya pribadi yang saya rasain itu memang apapun kata orang, nikah itu nggak seperti apa yang kita bayangkan, mau bahagia terus dan sebagainya gitu. Kita itu nikah itu ibadah ya, kita mencari ridho Allah yang pertama gitu. Yang kedua emang ibadah, terus yang ketiga emang sudah waktunya dan emang kita udah dipertemukan jodoh gitu ya sama Allah gitu ya. Udah langsung aja nikah gitu kan. Jangan lama-lama hubungan, nanti putus nyambung lah kita capek sendiri gitu ya. Mudah-mudahan semua teman-teman bisa cepat-cepat terkabul doa-doa dan hajatnya ya, amin. Oke teman-teman, jangan khawatir ya teman-teman. Pokoknya yang tadinya galau, resah, gelisah, gak bisa masak dan sebagainya, gak boleh khawatir. Saya pribadi pun merasakan hal yang sama seperti itu. Tapi ternyata ketika sudah langsung berpraktek dalam rumah tangga, ternyata nikmat. Rasanya itu belajar terus selamanya ya. Terus masak kita belajar, nyuci baju kita belajar juga, kita ngesetrika belajar juga, belajar dari gesitnya, getolnya, terus rajinnya dan lain sebagainya. Jadi di sana kita selalu belajar, mau belum nikah ataupun sudah nikah, semuanya kita belajar gitu kan ya teman-teman. Oke teman-teman nih, aku tuh paling
seru banget, paling bahagia banget kalau misalkan aku masak itu selalu ditemenin sama suami dari awal sampai akhir gitu. Bahkan suami itu penasaran rasanya seperti apa dan gimana gitu. Dan alhamdulillah suami aku itu selalu bilang enak dan mantap gitu. Meskipun menurut saya pribadi kadang ini kurang asin atau kurang apa gitu, tapi ternyata kata suami enak. Dan alhamdulillah ketika bareng-bareng makan rasanya nikmat, yang penting berkah gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, jangan khawatir, jangan risau gelisah, aku pun ini masih tetap belajar. Semoga kita semua disehatkan selalu, dilancarkan selalu cita-citanya, kedepannya, tujuannya dan lain sebagainya. Nah teramang, ini teman-teman masaknya udah jadi. Segini ya teman-teman, menunya itu sangat sederhana ya. Jadi teman-teman, dalam kehidupan itu kita pasti punya warna-warni kehidupan, soal rasa dan sebagainya itu pasti ada rasa sedih, senang, suka, gelisah, gundah dan sebagainya. Oke teman-teman, kita santap makanannya bareng-bareng ya guys. Nah oke teman-teman, mari kita makan. Berdoa dulu, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, amin. Nah oke, aku itu setiap hari itu selalu disuapin sama suami, kadang gantian gitu ya guys. Pokoknya nikmat sekali, berkah sekali, pokoknya rasanya itu sederhana sekali gitu, tapi alhamdulillah bahagia gitu ya guys. Nah teman-teman, jadi sebelum aku nikah sama sesudah nikah itu jauh banget gitu ya soal makan gitu ya. Kalau waktu sebelum nikah itu kan aku makannya itu jarang, jajan-jajan terus gitu ya, terus makan seblak dan sebagainya. Makan itu nggak diatur gitu, waktu makan itu udah ada tapi kadang kita malas atau bahkan kita seharian pun kuat gak makan gitu. Itu aku pribadi loh guys gitu ya. Tapi sekarang alhamdulillah rasanya itu aku itu harus selalu masak, belajar masak. Pokoknya aku itu enak gak enak harus belajar gitu kan. Terus bareng suami juga makannya disuapin, pokoknya mantap sekali. Alhamdulillah untuk sekarang saat ini sampai kedepannya nanti mudah-mudahan aku tetap seperti ini, menjadi pribadi yang seutuhnya aku seperti ini gitu ya guys. Yang terutama bisa menjadi lebih baik lagi gitu ya teman-teman. Doain aku semoga istiqomah dalam hal apapun itu, terutama dalam hal kebaikan gitu teman-teman. Alhamdulillah semampunya aku, sekuatnya aku, sebisanya aku, suami selalu mensupport, selalu mendukung. Yang terpenting itu yang terbaik gitu ya teman-teman. Pokoknya tetap semangat, tetap tabah, sabar dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah selalu menonton, yang setia menonton ya, semoga bermanfaat. Bye, inilah ceritaku, dadah.